Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang selalu damai di hati. Ya, tidak menduga bahwa pertemuan Dhamma TV dengan seluruh keluarganya, dengan Anda semuanya sudah berjalan sekian puluh tahun, mungkin berapa tahun ya, sampai lupa. Dan kebetulan hari ini kita semua yang menganut agama Islam umumnya melaksanakan halal bihalal. Oleh karena itu kami ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kalau ada kekurangan, kekhilafan, kesalahan, sengaja ataupun tidak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sudah barang tentu ini yang tidak bisa mudik ya sabar ya. Dhamma TV sekarang sudah streaming ya. Ikuti di YouTube Dhamma TV. Jejak Ki Jati pasti ketemu saudara-saudara yang di Sumatera, yang di Jakarta, yang di Pulau Jawa, yang di Bali, yang di Nusa Tenggara. Ya, meskipun kita itu akhir-akhir ini dengan perkoronoan ini kita agak sulit ya untuk anjang sana ke sana kemari, tapi hikmahnya besar juga. Oleh karena itu hikmah ini akan kami buat judul, yang judul pertemuan hari ini adalah budaya Singhasari ya. Sekali lagi budaya Singhasari. Untuk itu kami ada dua orang sosok, mungkin yang baru mudik, baru pulang dari mungkin dari Lawang pulang ke sini ya, karena pabrik-pabrik lagi libur. Tidak disayang, tidak kenal. Biar memperkenalkan diri dari yang sebelah kiri saya, monggo Bu. Rahayu. Sayu. Nama saya Triwahyuni, saya tinggal di Gria Tumapel nomor 2 di Bumi Suci Singhasari. Saya sehari-hari menjadi pelaku IKM dan berkecimpung di daur ulang. Terima kasih. Waduh, baru ini saya bangga melihat seorang ibu di Singhasari dengan kalimat yang tadi itu, Bumi Suci Singhasari. Memang betul. Ayo, kalau pengen tahu sucinya di mana, Japri aja ya, Japri. Rumah putri boleh, rumah kakek boleh, di Pedepokan boleh ya. Di surga itu di bawahnya mengalir sungai yang bersih, jernih dan gemericik airnya. Yang ada di mana ya, di Pulau Jawa khususnya ya. Nah, ini di lereng lembah Gunung Arjuna. Makanya kalau beliau menyebut tanah suci Singhasari itu betul dan hebat, itu baru bangsa Indonesia namanya. Dan bersamaan dengan itu pula dengan saudara saya, teman lama yang akhir-akhir ini terus kiprah dengan saya, masih melihat celah-celah yang harus diperjuangkan. Ini saya sebut aja aktivis sosial ya. Aktivis sosial itu karena peka terhadap sesuatu, apa yang harus dibangun, apa yang harus dirombak, apa harus dikritisi dan sebagainya. Monggo, kalau saya nyebut ya Pak Win, tapi nama lengkapnya monggo. Baik, Rahayu. Sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri buat umat Islam, dan mohon maaf lahir dan batin. Nama saya Joko Wiono, saya akrab dipanggil Win. Alamat saya di Jalan Mawar 2 nomor 2 Kelurahan Lowaru, Kota Malang. Waduh. Dulu tetangga dengan saya dulu di Jalan Ngantang ya, lalu pindah ke Purwantoro sini. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, kalau kita bicara tentang budaya Singhasari, sebenarnya di sana itu ada apa sih di Singhasari itulah. Oleh karena itu sekarang akhir-akhir ini kami memberi PR kepada seorang ibu, Bu. Ini musim corona itu mau kiprah kemanapun, anak sana kemari kok sama aja, Bu. Mbok merenung. Merenungnya di mana, Mas? Di Singhasari itu ada tempat yang menurut saya sangat sakral sekali. Tempat itu adalah resnya para leluhur. Ada di sana ya. Leluhur itu siapa? Nggak usah saya terangkan di sini. Ibu tolong merenung tentang itu, ada ringin putih di sana. Ada ringin warnanya putih. Artinya umumnya ringin kan
kan seperti itu, coklat apa hijau apa ini putih ya, karena ringin itu ada sejarahnya khusus, ada ceritanya khusus, dan cerita ini berkaitan dengan beberapa VR saya yang lewat ngaji Roso ya, terkena dengan moksa. Itu ada beberapa tipe. Moksa ala Pangeran Diponegoro, moksa ala Prabu Jayabaya ya di Pamenang sana, moksa ala Bung Karno, dan itu mendapat sambutan, waduh, bukan jutaan orang, masih 3 bulan atau apa, jutaan orang yang membaca itu. Saya merasa puas sekali. Oleh karena itu Butri sebagai Trah Turun Singosari membuat miniatur tentang ringin putih yang di biru sana. Ini bentuknya seperti ini, Bu. Pada waktu membuat ini, jenengan, saya termasuk meneteskan air mata. Jenengan termasuk ada sesuatu hal yang sangat aneh, Bu. Jumlah daunnya berapa? Lalu ini bahannya apa, Bu? Nggih, Romo. Ringin putih ini agak fenomenal, Romo. Karena ini saya membuatnya 2 bulan. Padahal kalau saya buat bunga-bunga anggrek apa kan cepat itu, Romo minta 2 hari ya jadi. Ini untuk buat ininya, pohonnya ini aja 5 kali ganti, Romo. Jadi memang agak sulit ya, karena harus menyamakan bentuknya ini. Kemudian dari 5 kali ganti itu, akhirnya baru jadi rangkanya. Setelah itu saya soal lagi ke ringin putih sana, saya bawa daun yang dari Kendedes sebelah dekatnya itu, LLAJR itu, Romo. Itu saya bawa 1 petik 5 daun. Saya melihat saya samakan tidak sama, Romo. Ternyata memang beda, bentuknya agak lincip ya, kalau ini agak bulat. Makanya saya sampai mengamati di situ. Nah, setelah mulai buat itu ya agak aneh, saya mimpi. Nah, mimpi ini kan kembangnya turu ya, Romo. Kalau orang-orang awam ya, saya mimpi gak apa-apa. Tiba-tiba ini kan puasa yang pertama, saya dibangunkan 3 kali, bangun, saya lihat ada sosok yang memang pakai putih-putih kayak ini, kayak apa, Diponegoro seperti itu, tapi rambutnya tidak pakai ini, pakai apa itu namanya? Iya, enggak pakai atasannya, tapi segini rambutnya. Kumisnya putih, jenggotnya juga segini. Tapi cuman bangun gitu. Gitu aja ya. Ya. Terus saya bangun, kemudian saya sholat, terus sahur. Nah, ternyata saya ini, Romo, bisa dilihat. Ini kawatnya tuh enggak boleh warna ini, Romo. Setiap saya pakai itu coklat, kalau enggak gitu hilang. Akhirnya ini ada 15, ini ada artinya sebenarnya 15 ini. Kemudian dari mimpi itu kan saya sering sowan ke sana sama Mbak Astrid. Itu ternyata harus buat 1000 daun ini. 1000 daun. Ya, enggak boleh lebih, enggak boleh kurang. Ya, ini 1000 ini terdiri dari yang warna emas ini 885 ditambah 15 yang putih, yang lainnya 85 berbentuk seperti ini, Romo. Ini di dalamnya kan ada yang warna hijau. Ya, jadi ini ada kawat 3, kawat putih, kawat kuning, kawat hijau. Jadi ada lambang kesuciannya 15 ini, lambang kemakmurannya emas ini, lambang kesejahteraannya 85 itu, Romo. Jadi itu saya juga merinding ya. Itu dari ini 2 bulan itu selalu ada yang aneh. Yang kemarin malam sudah bagus. Ini kan dari Romo, dari limbah geraji, yang kecil-kecil itu di tempat Anto Kertanegara. Terus saya beri ini lem kayu. Kita campur, kita beri semen putih supaya seperti di sana. Dan ini kemarin tuh mau saya pernis, Romo, ndak mau ya. Di pernis orang sido-sido, tangannya ono akhirnya ndak saya pernis. Yang terakhir, Romo, saya bilang, Romo udah selesai, wes wapi pokoknya. Malam-malam jam 2 itu pior ada suara
pecah semua, tapi kan ini ada ini bekasnya ini. Yang ditutup kain ini sama katanya. agak yang ini dikit ya, rompel ini. Tapi sosoknya masih bagus. Jadi jatuhnya duduk. Saya nanya, padahal tadi saya ngambil ke rumah jenengan atau tadi itu. Padahal naruhnya itu di anu ya, di meja ya, di tengah ya. Enggak ada. Nggak punya kucing ya? Nggak punya. Ya, iya. Jatuhnya nggak ngelundung, tapi jatuh brek gitu. Tapi geludak gitu ya. Saya kaget kayak ono wong teko. Saya kan sendirian. Saya lihat ternyata ya ini yang jatuh. Iya, jadi makanya, mungkin ini beliau mengendaki yang bawah itu kan air. Biru, lambang kehidupan ya, air itu. Makanya sekarang kita kasih kain ini. Memang betul para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, seharusnya memang setiap daerah-daerah itu identifikasikan dirinya ya, ciri khas budayanya. Misalnya ini ya, ini tas anak-anak dari Banyuwangi ya, dengan ciri khas seperti ini. Banyuwangi bangga dan anak-anak bangga kemana-mana ya, paling tidak memperkenalkan industri-industri kuliner-kuliner yang ada di sana, sekaligus budaya-budaya yang ada di sana. Nah, Putri, jenengan karena akhir-akhir ini tidak membuat itu saja, malah kemarin itu saya diberi kenang-kenangan kain batik. Cuma sayang ini waktu ngukur agak kecil ya. Ini saya boleh nggak berdiri Mas Dadang? Boleh ya, begini para penonton Dhamma TV yang kami memuliakan, ini adalah karya Putri Priyayi Singosari ya. Ini bukan batik tulis ya, ini gambar daun-daun yang ada di bumi Singosari. Ini demikian juga ya, ini demikian juga. Ini coba Bu Penyan terang nih Bu, ini sebenarnya cara membuatnya itu bagaimana? Kok nggak digambar gitu? Ya, ini memang seni itu nggak harus digambar Romo. Jadi hanya imajinasi. Jadi apa yang bisa di ekoprint itu? Itu yang getahnya kuat, kemudian klorofilnya kuat. Ngambilnya harus jam 6 sampai jam 7 supaya belum asimilasi sehingga penuh vitaminnya. Nah itu kan ada kenikir di depan Romo yang dekatnya warung. Nah itu kan depan itu ada kenikir, ini juga ada daun jati yang di depan rumah penjenengan, tak pedii ya. Ada daun lanang yang 3 itu, yang di atas itu daun lanang 3. 3 itu kan ini Romo, simbol juga kan, 3 sama 5. Itu daun jatinya 5 Pancasila Romo. Ya jadi sini, terus 2 sak. Itu sebenarnya daun jati yang menyatakan Pancasila. Nah itu. Kemudian 3 itu 3 daun lanang itu Trisakti Romo. Waduh. Jadi ada filosofinya Pancasila, Trisakti, semua terkait dengan ajaran Bung Karno ya. Hebat. Bu, jenengan itu kalau saya cermati ya pergaulan saya dengan jenengan sehari-hari itu kok kayak berbau dengan Sumatera itu. Apa pernah di Sumatera? Betul Romo. Kok bahasanya itu kadang-kadang itu aneh gitu loh, kayak orang sana gitu loh. Lah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, memang berbudaya, bercorak ragam Indonesia itu luas ya, dan di mana saja tetap baik karena Indonesia. Jangan kemana-mana, masih di depan jejak Ki Jati. Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang kami muliakan ya. Masih ya, ini saya mau ke Pak Win sekarang. Pak Win, dengan semangat ibu-ibu kita yang seperti ini Pak Win, kalau menurut penjenengan terkait dengan corona itu ada hikmah dan hikmatnya ya untuk kita cermati ya. Kemarin itu umumnya kan orang-orang pada bingung, bingung tidak bisa mudik, bingung cari duit, bingung ini, tapi ternyata menimbulkan sesuatu kreativitas yang di luar dugaan. Nah, sebagai pengamat sosial bagaimana Pak Wid? Oke, baik. Mengagumkan ya apa yang dilakukan oleh Putri
ternyata Putri ini di samping inspiratif, filosofis juga. Seperti waktu membuat Ringin Putih ini filosofis banget. Dijelaskan tadi ada 15, 85, 800 sekian itu tadi, masing-masing berfilsafat di situ. Kenapa tadi disampaikan ada kawat kuning emas, kawat putih, kawat hijau. Saya pikir tadi cuma saat membuat Ringin ini berfilosofi. Ternyata nampaknya di setiap karyanya terbukti yang disampaikan tadi tentang membuat, tadi saya menganggap itu batik ya, tapi ternyata salah. Dan di situ filosofis banget. Ada 5 daun jati dan kebetulan yang memakai jati, Ki Jati Kusumo. Daun jatinya ada 5, katanya Pancasila. Dan lanangnya ada 3, berarti itu Trisakti. Filosofis banget. Filosofis banget. Yang saya nggak nyangka ternyata di Singosari ada seorang ibu-ibu yang mampu berkarya secara filosofis, membanggakan. Dan dengan dasar yang sudah disemangatkan oleh Putri ini, kelihatannya tangisan kita beberapa bulan yang lalu bahwa NKRI ini harus tetap utuh, tegar dan kuat di fondamennya ada di bumi Singosari. Kemarin gitu ya, syukurlah. Dan yang luar biasa Ki Jati, di tengah-tengah pandemi yang melanda bukan cuma di negara kita ya, melanda dunia, Putri mampu berkreasi untuk menuangkan karya-karyanya yang hanya satu kata menurut saya, wow banget, wow banget. Belakangan ini saya jarang sekali menjumpai seseorang yang dalam aktivitasnya, dalam berkarya itu berfilosofi. Tapi kali ini saya menemukan justru di, kalau dulu saya nyebut wong Singosari wong deso ya. Mungkin ini Sri Kandi dari deso. Masih terah darah keturunan Kenyedes ya. Wanita sang Pratna Paramita, yang rahimnya itu melahirkan raja-raja besar di Nusantara ini. Waduh, hebat banget. Nggih, Putri. Masih masih panjenengan tak uwek perkara itu ya. Lalu saya akhir-akhir ini mendengar panjenengan itu lagi aktif di wilayah kabupaten menghimpun ibu-ibu yang giat dalam apa Bu itu tentang akhir-akhir ini? Oh iya, ya Romo, terima kasih. Kebetulan saya dipercayakan di komunitas ibu-ibu karena saya ini IKM, Pak Win. Jadi IKM ini bergandengan tangan. Memang saya sengaja waktu selesai pameran di Grand City itu Maret itu Corona, Pak Win. Jadi semua total orang itu kayak kiamat kecil ya. Tapi saya berpikirnya beda, karena UKM itu atau IKM itu bagaimanapun sulitnya apapun kita harus berjuang untuk ini dapurnya supaya tetap ngebul gitu ya. Tentunya kreasi itu Romo itu dari kumpulan teman-teman saya. Kan saya dulu juga aktif di koperasi, kemudian juga di Palembang itu juga aktif di Dekranasda. Kebetulan saya kerja di Astra ya dulu, terus kembali lagi ke Singosari ikut suami, dapat kenarok ya Romo ya, Singosari. Akhirnya ini saya menjadi ketua di Peri Elang, itu perkumpulan pengrajin kreatif Malang, itu tergabung di Dekranasda. Apa sih katanya Bu? Peri Elang tadi. Peri Elang? Iya. Artinya peri itu kan baik Romo. Iya. Elang itu terbang tinggi. Terbang tinggi. Jadi harus mencapai sasaran dan tujuan, harus bekerja keras sampai itu. Kemudian di Dekranasda ini kan seperti ini, Dewan Kerajinan Nasional Daerah.
Jadi itu ada SK-nya Romo. Kalau di Dekranasda daerah itu adalah SK Bupati, di mana itu memberi SK pada Ibu Bupati untuk menjadi ketua Dekranasda. Nah, saya bagiannya yaitu di kreativitas yang untuk craft. Craft itu terdiri dari craft dan batik. Nah, craft sendiri itu juga untuk perilang itu ada 9 item Romo. Ada rajut, bagian rajut sendiri saya sendirikan. Ada ekoprint ini sendiri saya sendirikan beberapa. Ini ya, orangnya tentunya banyak. Ada lagi sibori, ada lagi daur ulang yang saya tekuni seperti ini. Ada lagi itu kreasi namanya wire ya, itu jadi satu, itu yang pernik-pernik, manik-manik itu Romo ya, kalung-kalung apa gelang itu tersendiri ya. Jadi aksesoris namanya, itu ada bagiannya sendiri. Ada lagi sewing Romo, jadi kalau penjenengan jahit ke saya itu gampang karena saya punya grup sewing, bagian jahit, dan menjahit mana apa aja ada. Kemudian ada lagi ini apa yang ini painting. Nah, painting itu Pak, ada botol di cat di ini. Jadi lengkap sekali Romo, itu sehingga ya, apapun bisa dibuat nilai tambah seperti itu Romo. Nah, Pak Win, programnya, idealismenya Putri ini nanti kalau dikaitkan dengan gelora emosi jenengan yang pengen mewujudkan mikro hidro itu ya, kira-kira tunjang menunjangnya di mana Pak Win? Kita bisa saling mengisi ya. Karena dengan kemampuan Putri, apalagi tadi di kabupaten, saya yakin banget Putri akan mampu mengkoordinir perajin di kawasan Singosari. Singosari bukan nggak mungkin, nantinya Singosari akan menjadi kawasan wisata ekonomi kreatif, berfilosofi lagi. Jadi nanti kita bisa saling mengisi, Bu, saling bersinergi. Bagaimana untuk mengembangkan lereng Arjuna khususnya di kawasan Singosari. Dan bukan nggak mungkin pula ini nanti akan menjadi role model untuk diduplikasikan ke daerah lain. Mungkin begitu ya. Gitu ya. Ya, para penonton dan yang kami muliakan ya, orang datang ke suatu tempat yang dilihat itu apa? Peninggalan leluhurnya yang terpelihara dengan baik ya. Oleh karena itu di Cina sekarang pinter. Di Cina itu ada kota namanya kota Bali di sana itu. Persis Bali. Masuknya ada pura, ada ini, ada waduh segala macam. Meskipun maksudnya supaya orang Eropa itu kalau pergi ke Bali tidak usah ke Indonesia lah. Cukup sampai Cina aja, itu pinter, itu baru ini yang main ya. Itu sekarang sudah Tuhan memberi kita rasio itu untuk berpikir ya. Nah, demikianlah para penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Dan Pak Win, ini sedikit tentang hidro tadi itu, kira-kira nanti titik-titiknya di mana, tapi jangan sekarang, nanti aja Pak Win ya. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, jangan kemana-mana, masih di depan Jejak Ki Jati. Ya, terima kasih ya. Hidro power tadi itu coba Pak Win dilanjutkan kembali Pak Win, relevansinya Pak Win. Titik-titik. Kaitannya dengan mikrohidro, begini Putri dan para pemirsa. Kami membuat program tentang pembuatan mikrohidro, yaitu pembangkit listrik tenaga air, dengan harapan dengan adanya mikrohidro di konsep kami kemarin di 40 desa sepanjang lereng Arjuna Belan Timur, itu akan menunjang aktivitas kreator-kreator seperti Putri ini. Jadi dengan adanya penerangan listrik mungkin berbiaya murah, kalau nggak bisa dibilang gratis, akan sangat menunjang kegiatan masyarakat setidaknya di lereng Timur Arjuna.
khususnya di Singosari ini, untuk lebih maksimal menuangkan kreativitasnya, sehingga bukan nggak mungkin dalam waktu yang nggak terlalu lama akan mampu juga mungkin menunjang kawasan ekonomi kreatif Singosari. Karena dengan karya yang baru saya lihat ada 2 karyanya ya, satu Ringin Putih ini dan EcoPrint itu tadi ya. EcoPrint itu ini akan mampu mengundang wisata ekonomi kreatif ini. Seperti dicontohkan Ki Jati tadi tentang tas anak-anak tadi. Orang melihat itu tahu sudah bahwa itu Banyuwangi, tas buatan Banyuwangi. Nah, dengan EcoPrint ini juga bisa diharapkan seperti itu. Dengan menggunakan EcoPrint, oh ini masyarakat Singosari. Iya. Jadi apa? Khas. Kreativitas, identitas ya mungkin ya. Identitas Singosari itu ini. EcoPrint, kemudian ya serba filosofis tadi. Iya. Tapi Putri nggih, nun sewu Putri. Ini kalau produk, namanya produk tuh biasanya kan massal nggih. Yang kedua dikerjakan pabrik karena buruhnya banyak. Kalau ini nanti andai kata sudah, karena kemarin pada waktu hari raya aja, saya pakai itu anak cucu pada nonton semua. Kong itu belinya di mana? Kong itu belinya di mana? Wah, belinya di Kayangan, belum ada di dunia belum ada. Jadi artinya nanti itu andai kata sudah permintaan itu banyak dan sudah barang tuh harga itu kan harga itu ditentukan oleh sikon ya, sikon masa kerjanya, pasar ini lagi ada apa tidak. Dan menurut saya pasti jarang, karena membuatnya itu tidak bisa seperti pabrik gruk itu ya. Nuwun sewu benar Pak, sudah buat angen-angen tentang itu. Per jarit itu kira-kira butuh waktu berapa lama? Butuh berapa lama, kalau dijual nilai nominalnya kurang lebih berapa? Romo. Terima kasih Romo. Ini sebenarnya sudah saya aplikasikan sampai sekarang ini. Ada forum komunikasi usaha kecil ini yang namanya Forum IKMC. Itu bersentral di depan Variety itu, dulu di pojokan Romo, itu kabupaten. Itu ada kita 33 kecamatan Pak Win. Itu dimintain apa produk unggulannya, dikumpulkan di sana. Kemudian harga seperti EcoPrint ini, karena saya kalau pesanan 100 nggak mungkin Triwahyuni buat 100. Itu ada dipakai sekian, ada di Karangploso sekian, ada di mana Tumpang sekian, itu sudah gampang Romo, karena tadi sudah saya beri 9 item itu, grup ini, sehingga sekarang sudah menjadi toko Romo, gerai toko swalayan di sana. Romo bisa melihat di sana, tinggal harganya sudah saya patok. Oh ya. Jadi dari produsen sekian, dari UKM-nya yang di gerai sekian, sehingga tidak ada harga lagi yang melambung atau naik. Dan itu kita buat dari harga biasa, menengah, dan ke atas. Kalau yang dipakai Romo jelas yang ke atas itu. Waduh. Paling enggak yang pakai sekda Pak Bupati itu. Itu nanti ada yang tengah Romo. Yang tengah itu artinya kainnya juga agak agak murah, tapi ini juga ada beberapa itemnya yang dipakai, apa tingginya, apa-apanya itu lebih inilah. Pokoknya ada yang sekiranan 200 ada. Nanti ada ya ada yang lebih murah lagi. Cuman kan namanya kualitas bahwa ini harga ya Romo. Jadi udah kita buat. Iya. Nah, terus nuwun sewu nggih. Itu kalau begitu jenengan sebelum mengadakan cabang-cabang di mana-mana tadi itu orang-orang sekolah dulu di jenengan ya, artinya digembleng dulu ya cara membuatnya, maksudnya cara membuatnya. Betul. Jadi kita bergandengan dengan Disperindak Romo. Disperindak ini sebagai pembina kita. Jadi saat corona Pak Win itu tidak ada orang libur kalau di ini IKM ini semua berkarya Romo, terus diberi fasilitas untuk belajar di Disperindak. Nanti kita mengembangkan ya gurunya bareng-bareng, guru yang bisa
nggarap ini dengan sertifikasi yang sudah ada. Jadi juga enggak main-main Romo. Umpama saya mengajar apa harus sertifikasinya ada gitu. Sehingga memang benar-benar layak. Setelah itu kita produksi massal. Jadi jangan takut. Kita juga menyontoh yang saya ceritakan, saya ke Cina, ke Hainan kemarin. Sekarang sudah saya aplikasikan Romo. Sehingga saya buat satu aja kemarin, bunga satu yang Romo saya bawa ke sini. Waktu kita siaran, sekarang sudah di Sumber Manjing itu ratusan bunga sudah dikirim. Gitu ya. Jadi sudah tidak usah takut, ini kebangkitan IKM itu memang nyata. Gitu ya. Gitu, Romo. Terus ini penjenengan namakan jenis batik apa gini nih namanya? Nanti gini, ada batik itu kan pakai canting Romo. Itu sudah paten itu batik. Itu batik. Kalau ini namanya kan pakai panas kan, pakai malam di ini dengan api. Kalau ini ekoprint itu tergantung ini karena kan daun digodok ya, di steam istilahnya. Ini nanti ekoprintnya begini, kalau ada yang dari Pakis ya namanya umpama kalau saya kan Trias Collection itu ada Singasarinya gitu Romo. Kemarin kan mau saya aksen tapi waktunya nggak ada, nanti kita aksen. Nanti yang dari Sumber Manjing ya gitu, ekoprint Sumber Manjingnya apa, mereknya orangnya Nurul Correction, enggak apa-apa. Semua punya merek. Jadi nanti di sana Romo datang ke forum IKMC itu di Dekranasda lihat peri elang itu ada gambarnya Romo, ada mereknya. Tapi ada mereknya Trias Collection. Oh, ini Ane Putri gitu. Nah, terus ya, gini Bu, andai kata suatu saat kalau Pak Bupati langsung kan, Pak Bupati itu jadwalnya sebagai N1 itu kan mesti, kalau ke humasnya aja misalnya, tempatnya di pendopo sana boleh ya, lalu Dhamma TV biar bawa kamera di sana, lalu kita siaran tentang kreativitas penjenengan, lalu di depannya publiknya itu adalah ibu-ibu yang sudah bina. Jadi biar ditonton oleh masyarakat wilayah yang lain bahwa ini loh Kabupaten Malang dengan rakyatnya sudah kompak untuk membudidayakan budaya Singosari dan Malang Raya pada umumnya ini ya. Kira-kira bisa penjelasan usul ke humas ya. Mudah-mudahan Bapak Bupati nanti melihat streaming kita atau YouTube-nya nanti kita kirim. Oh ternyata forum IKMC sudah dibawa Putri Dekranasda ke Dhamma TV. Nah nanti ada kelanjutannya tentunya. Dan itu memang sama Romo. Kemarin ikonnya Pak Bupati, Pak Sanusi itu kan ini saya nggawa kopelan ini. Malang Makmur. Makmur itu artinya maju, agamis, kreatif, mandiri, unggul, responsif. Kalau maju harus pasti karena satu atap bagaimana cara melayani dengan baik masyarakat sudah terbukti kan. Sekarang agamis kita tuh harus mengacu pada Pancasila Romo. Betul. Jadi ndak satulah ndak. Kita ini Pancasila ada yang Muslim, non Muslim itu ada Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, kepercayaan dan lain sebagainya itu diwadahi sehingga Pancasila itu merekatkan gotong royong kita Romo seperti itu. Bagus. Sehingga kita sudah ikonnya Bapak Bupati ini kita aplikasikan sekarang. Gitu. Jadi maksud saya kok kenapa orang-orang Putri di daerah-daerah itu suatu saat biar di Dhamma TV kan ya, keluarga itu biar bangga lah. Ibu bapaknya biar bangga, kalau mantuku, kalau putuku, kalau anakku, kalau kan gitu ya. Karena ya itu tadi Dhamma TV itu sekarang sudah streamingnya itu nasional ya, bahkan internasional. Namanya YouTube itu kan tidak mengenal ruang dan waktu gitu ya. Kira-kira kan begitu Pak Bin ya, kira-kira Dan nanti kalau misalnya kita menghadap ke pemerintah daerah kabupaten ya, karena demi untuk kabupaten, Pak Bin saya mohon untuk ikut juga ya, juga ke sana. Gitu. Kalau sudah nanti kapan-kapan kami dikontak ya Putri ya. Monggo, ini ada beberapa. Kalau menurut Ibu selama ini semua kegiatan, semua kreativitas itu kan mesti ada
apa ya, sing seneng, sing ora, sing ini itu. Selama ini ada apa enggak Bu seperti itu? Ya pastilah Romo, pro dan kontra itu biasa. Tapi saya memberi aksen begini, pro dan kontra itu yang pro banyak apa sedikit, dan kalau pro dengan positif mosok yang negatif sedikit aja terus Romo diikuti. Jadi kita harus membagi ini ya porsinya. Jadi saya sendiri di Dekranasda ini di kreatif untuk craft itu saya gali Romo. Jadi 33 kecamatan itu kalau datang bawa barang saya kurasi dulu. Oh ini urung api, ini saya engkau tak ajari ini gitu. Sehingga nanti yang masuk jadi anggota Periklang itu sudah siap berjuang lari seperti Periklang tadi gitu Romo. Jadi udah ada cara penetrasi saya. Sehingga saya kan pernah di koperasi Romo berbasis tanggung renteng. Sekarang saya tidak megang uang tanggung renteng, tetapi saya pegangannya filosofi tanggung renteng itu untuk kehidupan dan untuk IKM supaya guyup rukun, supaya mengaplikasikan Pancasila itu benar-benar mulai dari ibu-ibu saja. Kalau bapak-bapak mungkin tidak mungkin toh Romo. Kalau ibu-ibu tukang ngerumpi daripada ngerumpi buat ini ya Pak ya, buat apa istilahnya itu kreasi untuk ya dapat benefitnya akhirnya. Ya, para penonton dapat yang kami muliakan, memang ibu-ibu itu nun sewu. Laki-laki ngomong 1, ibu 5, laki-laki 5, ibu-ibu 25. Jadi kalau banyak yang disampaikan itu ya memang itu ibu-ibu. Jangan kemana-mana, masih di depan Jejak Ki Jati. Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang selalu damai di hati. Itulah wanita, dan ternyata wanita Singosari kreativitasnya patut kita acungi jempol ya, jempol 2 bahkan ya. Kalau jempol 4 nanti saya duduknya geblak. Dan para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, saya akan tanya kepada saudara saya tua ini, saudara laki ini, Pak Win, bagaimanapun kemarin itu kita kan baru melewati bulan Ramadan. Iya. Kalau menurut panjenengan sebagai orang yang sejak dulu saya cermati aktif di bidang nasionalisme bangsa ya, dari sisi positif dan negatifnya dan yang perlu dikritisi kira-kira apa selama itu? Karena televisi itu mulai pagi sampai besok pagi isinya orang ceramah semua lah. Menurut panjenengan apa kira-kira? Ya, ceramah-ceramah di bulan Ramadan sih sisi positifnya ada baiknya. Karena bagaimanapun dengan cara itu diharapkan bisa membentuk moral manusia, setidaknya moral bangsa. Sekalipun ada sih beberapa yang, apalagi sekarang zaman gadget nih, ada yang ceramah-ceramahnya itu subjektif. Ya, sementara kita abaikan saja. Saya sepakat dengan nama yang digunakan Putri tadi, elang apa? Periklang. Periklang. Elang itu kan luar biasa ya. Ada kapan itu saya melihat elang itu ketika terbang, dia coba gagak di atasnya, dipatokin kepalanya lagi, dia gak irokan, tetap saja terbang tinggi. Dan manusia Pancasila harus berlaku seperti elang tadi. Karena Putri sudah mencontohkan Pancasilais banget. Pancasilais banget. Jadi inilah nasionalis Pancasila yang dimiliki oleh Kabupaten Malang, diwakili oleh Putri. Ini yang hadir baru 1. Saya yakin kelompok Putri ini juga kurang lebihnya akan seperti Putri. Sementara belakangan ini sudah jarang banget kita melihat orang berbicara tentang implementasi dari Pancasila itu sendiri. Banyak ya di luaran sana yang berbicara tentang Pancasila, berbicara tentang Trisakti. Namun menurut saya, selama Pancasila dan Trisakti itu hanya diagung-agungkan saja, tidak diimplementasikan, tidak diaplikasikan, itu enggak lebih dari memandang Pancasila
Dan nasionalisme itu termasuk Trisaktinya sebatas sebagai fosil belaka. Jadi yang dilakukan Putri luar biasa. Luar biasa, Pancasilais banget. Iya. Manusia Pancasilais. Terus gini, Pak Win, jenengan lah ngalami juga nggih, merebut kemerdekaan dulu itu jiwa, raga, bahkan nyawa tuh diikhlaskan untuk demi kepentingan bangsa. Oleh karena itu kemerdekaan itu sulit untuk kita bayangkan bagaimana beratnya. Lah, sekarang sudah merdeka. Kalau suatu saat, misalnya aja Mas Ian ya, orang-orang yang ceramah-ceramah di bulan Ramadan, meskipun itu memakai panggung agama dalam tanda petik, tapi berkonotasi untuk ada sengaja meruntuhkan, mendiskreditkan negara Pancasila, itu seyogianya orang-orang yang siar-siar seperti itu hanya diperkenankan kalau pernah belajar tentang Pancasila atau lulus Pancasila, minimal. Kriterianya nanti bila perlu dibuatkan. Penjelasan kira-kira setuju Pak seperti itu? Setuju banget. Seperti yang dilakukan ini ya. Saya agak belok sedikit. Untuk penjaringan tim KPK kemarin, wawasan kebangsaannya perlu diuji dulu. Nah, di antara kebangsaan di sana ada materi tentang tentunya nasionalisme dan Pancasila. Sehingga masyarakat kan mengerti apa sih Pancasila itu. Sementara sampai hari ini kan di luaran sana kenapa enggak masih banyak seperti disampaikan Mas Yati tadi, ada beberapa kelompok baik agama maupun non-agama yang justru mendiskreditkan Pancasila sebagai falsafah negara. Saya yakin karena mereka nggak ngerti, nggak paham apa itu Pancasila. Sementara Pancasila itu filosofis banget. Iya. Saya sering nyampaikan Ki Jati, Pancasila itu berbicara tentang tujuan, cara untuk meraihnya, dasar pemikirannya. Jadi tujuannya adalah untuk meraih kemakmuran yang berkeadilan, atau adil yang berkemakmuran. Caranya melalui rembuk, melalui musyawarah. Yang dijak musyawarah segenap warga bangsa. Namun karena nggak ada tempat yang cukup mewadahi, maka melalui keterwakilannya, melalui wakil-wakilnya. Dan siapa wakil-wakilnya itu? Yang layak mewakili segenap warga bangsa adalah manusia-manusia yang gandrung pada kesatuan dan persatuan, karena mereka lah orang-orang yang berkeadaban. Mereka lah yang layak ngaku bertuhan. Dan jangan mewakili bangsa di sana punya pikiran untuk bergerak dalam bentuk negara dengan filosofi yang lain, tidak boleh ya. Karena kita mau tidak mau, suka atau tidak, sebagai warga negara Indonesia sudah sepakat dengan Pancasila sebagai filosofi, sebagai filosofi Groundslag kata Bung Karno, sebagai falsafah hidup, sebagai rule of law dari bangsa ini. Jadi kalau nggak sepakat dengan, masih menolak eksistensi dari Pancasila sebagai falsafah negara, saya secara subjektif dia nggak layak hidup di bumi Indonesia. Waduh, hebat Ibu. Pribadi Bu, kata niku Bu. Setuju mboten Bu? Inilah Romo, saya punya ini ya Pak Win. Ya nangis ya, tetapi nangis ini kan karena zaman. Zaman ini kan ada yang mengintervensi, berapa banyak intervensi ya. Namun saya sebagai umat Muslim, yang saya ajari hanya 2 kata untuk di istilahnya ini adalah habluminanas, habluminallah. Habluminanas itu adalah hubungan sesama manusia. Orang itu bahasanya Palembang apa bangsa Madura apa itu, tapi orang Indonesia kan. Nah itulah yang wajib kita itu bersatu. Kita itu loh sulit dulu mau bersatu itu berapa, dijajah aja 350 tahun. Berapa manusia yang sudah berkorban untuk Indonesia. Nah sekarang saatnya kita sudah merdeka, tentunya harus menyatukan diri dengan way of life-nya Pancasila, yaitu ideologi kita kan. Romo itu harus
harus anak-anak kita, cucu kita harus tahu. Nanti kalau tahunya hanya di itu laptop sama internet ya, nanti akan berkurang nilai kebangsaannya. Sekarang tuh 2 Mei sudah enggak ada warnanya, enggak ada merah. Dulu pasti 2 Mei saya kan dari taman siswa ya, TK sama SD. Itu 2 Mei, 2 Mei ada itu hari pendidikan ya. Itu sekarang enggak ada. Kita enggak tahu hari pendidikan kapan. Nanti 30. Loh, sekarang sudah enggak ada itu. 2 Mei itu enggak libur. Enggak merah ya? Enggak, 30 SPKI itu 30 September itu saya sendiri sekomplek itu setengah tiang. Besok 1 Oktober itu saya sendiri, tapi enggak ada yang perintah Pak, ya saya sendiri biarlah gitu untuk menyontohi teman-teman. Jadi ini yang lagi krisis menurut saya, itu harus memang benar Pak Win, kita harus memberi, tapi memberinya porsi ya Romo, untuk ibu-ibu dari ini, dari kreasinya, nanti masuk Pancasila itu apa pelan-pelan, apa gotong royong itu terdiri dari itemnya apa-apa nanti insya Allah saya kan dari ini ya, guru saya kan Bu Safril, itu sistem tanggung renteng itu Romo, jadi tanggung renteng itu untuk diaplikasikan bukan hanya uang aja, itu alat Romo, jadi kehidupan sehari-hari, itulah yang saya ingin tekuni dan mudah-mudahan ada yang memberi respon Pak, karena kita membuat kreasi ini ada benefitnya, itu yang akan saya perjuangkan terus melalui Perilang gitu. Ya sebenarnya kalau kita ini dalam kondisi masyarakat seperti ini dan alam seperti ini, kita itu hidup kooperatif ya, itu udah sangat bisa menunjang lah. Adapun kalau sudah sepeda motor karena dibuat oleh negara lain nggak apa-apa kita beli, tapi untuk kebutuhan sehari-hari minimal di sana punya bawang, di sana punya beras, bawang tukar sama beras, ya kayak zaman biyen meneh ya, gitu. Saya sering begitu di Cikosari itu dengan tetangga-tetangga itu, ayo aku duwe pring mau dijoli apa? Nah, saya sering cari daun pisang ke Penjenengan, nanti sesuk tak gawone lemet. Iya. Itu saya sehari-hari di sana gitu, sering nggawe botok. Itu saya nggak cari rumah saya perumahan. Jadi ngambil ke tempat Romo itu, selesai itu sesuk tak gekno lemet. Kan sudah barter. Oke, monggo Putri, masih ada waktu sedikit. Panjenengan mau pesan apa kepada anak buah atau kepada himpunan jenengan? Monggo. Terima kasih Romo. Ibu-ibu dan pemirsa Dhamma TV yang selalu damai di hati, saya hadir di Kiprah Ki Jati adalah memberi nuansa-nuansa untuk menggali produk-produk dalam negeri dicintai, dengan terbukti Bapak Sanusi sebagai Bupati itu memberi ASN atau PNS itu gajinya dipotong 50.000 sebagai voucher untuk membeli di gerai kita 19.000 orang. Itu mohon segera dilaksanakan, tujuannya untuk menggulirkan ekonomi di kabupaten dan untuk memperkuat para IKM ini bergulir dan setelah dapat uang menggarap lagi, sehingga nanti akan lebih cepat ini pemulihan ekonomi kerakyatan ini Romo. Mudah-mudahan teman-teman saya, mari kita bergabung ke Perilang, datang ke Dikranasda, siap saya membantu untuk baik belajar maupun mendisplay barang yang sudah di 33 kecamatan ini. Terima kasih. Waduh, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, Bapak Bupati Pak Sanusi ya, itu sudah baik hatinya seperti itu, jiwanya jiwa kooperatif ya. Jadi 50.000 itu dari mana? Dari gaji pegawai? Iya, dipotong berupa voucher. Nanti vouchernya untuk beli di IKM itu, forum IKM, bisa beli jajanan, bisa beli barang-barang gerai yang ada mulai dari 5.000 sampai berapa tergantung. Nah itu namanya meratakan sosial ekonomi yang manusiawi ya. Demikianlah para penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Minggu depan kita akan bicara masalah mikrohidro ya,
Yang penting nanti bagaimana desa-desa terpencil itu bila perlu sudah tidak kerepotan lagi dengan teknologi modern. Jangan lupa kita ketemu setiap hari Kamis jam 4 sore dan biasanya diulangi hari Senin jam 4 sore juga. Terima kasih, mengucapkan rahayu.